Ini yang diminta oleh Pak Puji untuk saya bicarakan, berbagai paradigma penelitian ilmu sosial. Tentu saja nggak usah ini sebentar saja saya bicarakan bahwa kalau kita berbicara paradigma, maka kita bicara penelitian. Dan kalau kita berbicara penelitian, maka kita berbicara soal penemuan atau mencari kebenaran. Dan ini menjadi menarik untuk kita bicarakan apa sih yang namanya benar itu. Karena saya yakin betul bahwa kebenaran hanyalah kebenaran epistemologi. Kebenaran epistemologi artinya sesuatu kita katakan benar, ya karena menurut metodologi yang kita anut, dia benar. Dari sisi lain, barangkali dia tidak benar. Jadi ada sesuatu yang kita katakan benar, tapi orang lain katakan tidak benar. Ini dia. Jadi kebenarannya adalah kebenaran epistemologi. Benar menurut prosedurnya. Benar menurut cara pandang yang dia anut. Saya kasih gambar sedikit. Pasti pernah lihat gambar ini, sorry. Pasti pernah kalian melihat gambar ini. Ya, kalau ini bilang ini 4, ya benar. Dari sudut pandang dia ada 4 balok. 1, 2, 3, 4. Dari sudut pandang dia ada melihat 3 balok. Nggak ada yang salah di antara mereka. Hanya persoalannya adalah benar menurut siapa? Benar menurut cara pandang siapa? Atau saya kasih ini. Dari sudut pandang kawan ini, maka ini adalah 6. Dari sudut pandang kawan ini, dia adalah 9. Dia menjadi benar atau salah adalah sesuai dengan epistemologi. Dalam istilah ilmiahnya, itu dikatakan sebagai epistemologi. Dalam bahasa kita sehari-hari adalah kebenaran itu terkait dengan prosedur mencari kebenarannya. Benar dari sudut pandang yang satu belum tentu benar menurut sudut pandang yang lain. Sehingga ketika Anda belajar di akhir disertasi Anda menuliskan sesuatu, maka Anda hendak mengatakan ini benar, kesimpulan saya ini benar sesuai dengan metodologi yang saya pakai. Maka itu kalau kita katakan kebenarannya adalah kebenaran epistemologik, ini nggak bisa dibantah. Teori ke tesis, dan tesis itu akan membuktikan teori itu benar atau tidak, muncul lagi satu teori, dan itu selalu berubah. Dan perubahan itu bisa terjadi. Saya pikir kalau Anda masih ingat ketika kita belajar falsafah sains semester lalu, kita di situ berbicara bahwa yang namanya ilmu, kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang harus ada tempat untuk membantah. Kalau sudah tidak ada lagi tempat membantah, itu bukan ilmu lagi. Itu sudah dogma. Kan begitu. Jadi di situ cara kita melihatnya. Bahwa ketika kita mengatakan sesuatu, itu benar menurut satu epistemologi tertentu. Kebenaran itu hanya sejauh kebenaran epistemologi. Menurut cara pandang lain, barangkali itu tidak benar.
Oke, karena itu menjadi penting bagaimana kaidah untuk mencari kebenaran itu, dan menjadi penting bagaimana metode untuk mencari kebenaran itu. Dan disitulah kita bicara soal penelitian. Dan di penelitian ada, dalam penelitian ilmu sosial, ada dua kategori realitas. Ada realitas itu karena kesepakatan, ada karena pengalaman. Jadi kalau kesepakatan itu ya kita sepakat saja bahwa ini begini gitu. Contohnya saja, siapa sih orang miskin? Ya kita sepakat BPS itu, BPS, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas sepakat bahwa yang namanya orang miskin itu adalah orang yang pendapatannya itu di bawah lupa saya persisnya, tapi sekitar 300.000 rupiah per kapita per bulan. Di bawah itu miskin, di atasnya miskin, tidak miskin. Itu kesepakatan saja. Dan kesepakatan itu bisa berubah. Dan kesepakatan itu belum tentu disepakati oleh orang lain. Itu penelitiannya Bu Enok itu. Ketika Bu Enok meneliti di mana namanya itu? Di Samin, masyarakat Samin. Menurut kesepakatannya BPS, kesepakatan yang dianut oleh BPS, Pemda dan segala macam, kesepakatannya pemerintah, orang Samin itu miskin. Karena dia miskin, aksiologinya adalah dapat raskin. Ketika datang raskinnya, mereka marah. Kami nggak miskin. Nggak sesuai kesepakatan antara Pemda dengan kesepakatan orang Samin. Itu dia. Tapi ada juga yang pengalaman, alam. Anda bisa mengukur pulpen saya ini. Anda bisa mengukur ini berapa gram, ini berapa senti lebarnya, warnanya kayak apa. Ini bisa kita ukur semuanya. Ada kondisi objektif untuk menilai pulpen saya ini. Apapun itu bisa dinilai. Tapi kita tahu bahwa tidak semua bisa. Ini enak nggak dipakai? Oh, itu tergantung siapa yang mau memakainya dan dipakai untuk apa. Jadi ada kesepakatan, ada pengalaman. Itu yang menjadi tricky ketika kita berbicara soal ilmu sosial. Kawan-kawan saya yang dari Fakultas Pertanian pasti pernah praktikum agronomi. Ketika kami praktikum agronomi, maka kami saya dulu disuruh nanam kacang tanah. Setiap minggu kita ukur tingginya berapa, lebar daunnya berapa, jumlah daunnya berapa, jumlah cabang berapa, kalau dikasih pupuk ini bagaimana, kalau dikasih pupuk ini bagaimana. Kita ukur itu dengan pengalaman. Ada alat ukurnya yang pasti. Tapi apakah misalnya mana kacang yang lebih enak? Itu persoalan lain. Karena ada persoalan kesepakatan di situ. Jadi itu dia. Di situ trikinya. Bahwa ada fakta itu, ada realitas itu adalah realitas karena kita sepakat, ada realitas karena kita alami yang seperti itu. Baik. Karena itulah muncul apa yang namanya paradigma. Karena ketika kita memakai paradigma, maka kita berbicara soal kesepakatan-kesepakatan yang dianut oleh sekelompok tertentu. Paradigma si A, atau janganlah si A, paradigma yang dipakai oleh sekelompok orang belum tentu sama dengan paradigma yang dipakai oleh kelompok orang lain. Paradigma itu bisa menjadi kayak mazhab. Saya lebih langsung ke sini sajalah. Kalau kita bicara paradigma, maka kita bicara cara melihat sesuatu.
saya langsung ke yang paling bawah ini. We see the world not as it is, but as we are. Kita melihat sesuatu itu nggak bisa kita lihat dengan objektif. Tapi kita melihatnya dari sudut pandang kita sendiri. Kalau gampang sajalah. Kita baru saja banyak masyarakat kita terbelah antara kampret dan cebong. Apapun yang dilakukan oleh kelompok kampret itu dianggap salah oleh kelompok cebong, dan sebaliknya apa yang bagus menurut kelompok cebong itu jelek menurut kampret. Sekarang kadrun, Pak. Tapi oke lah, mau kadrun, itu mau segala macam lah. Tapi itulah dia. Kita sebagai orang komunikasi pasti bisa melihat itu. We see the world not as it is, but as we are. Bagi siapa kita? Siapa kita? Itu begitu cara kita. Itulah paradigma. Itu paradigma. Itu paradigma. Paradigma itulah cara melihat dunia. Dan karena kita mempunyai sesuatu seperangkat alat untuk paradigma, maka itu menyangkut teori, menyangkut metode, dan itu kemudian menyangkut instrumen penelitian. Gitu dia. Jadi dengan cara seperti inilah saya ingin kita mendiskusikan 4 paradigma ini. Ada orang yang mengatakan 7 gitu ya, ada yang menambah dengan pragmatis. Tapi menurut saya itu sama sajalah. 4 sajalah. Positivistik saya satukan dengan post-positivistik karena ini adalah pendekatan-pendekatan yang lebih objektif, paradigma yang lebih objektif. Sedangkan paradigma yang lainnya ini lebih subjektif. Tidak sepenuhnya, tapi inilah yang sangat yang sangat positif, yang sangat objektif. Oke. Sebelum saya perkenalkan paradigma yang satu persatu, ada komentar dari apa itu paradigma? Pak Juara, maaf, Ya. ini berkaitan dengan slide sebelumnya, berkaitan dengan proses pencarian kebenaran. Tentu saja berbeda antara kuantitatif dan juga kualitatif ya. Jika misalnya di kuantitatif itu kebenaran merupakan kebenaran adalah instrumen penelitian itu merupakan proses pencarian kebenaran. Jika di penelitian kualitatif itu proses pencarian kebenaran atau kebenaran itu sendiri apa gitu, karena kita sendiri atau peneliti sendiri sebagai instrumennya gitu. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa subjektivitas kita merupakan kebenaran itu sendiri, Pak. Menurut Pak Juara seperti apa? Terima kasih. Di sini juga mengatakan bahwa kebenaran itu bisa dilihat dari teorinya, dari tesisnya, dan lain sebagainya. Iya, memang seperti itu. Oke, saya pertama pergi dulu ke kuantitatif dan kualitatif. Kalau Anda baca Creswell, buku Creswell, paradigma tentang metode penelitian, kualitatif dan kuantitatif, saya pikir sudah pernah didiskusikan bukunya Creswell. Dia bilang bahwa kuantitatif dan kualitatif itulah paradigma. Jadi jangan bingung ya dengan itu ya. Jadi macam-macam nih orang ngomong paradigma itu. Kalau Creswell bilang kuantitatif dan kualitatif adalah paradigma. Yang saya diskusikan di kelas ini agak berbeda sedikit dari Creswell. Oke lah, kita pahami apa yang dimaksud oleh Creswell. Saya membagi dengan 5 paradigma, tetapi bukan berbicara soal data. Bukan bicara soal data. Ada data kuantitatif. Keempat paradigma ini mengakui
dan mempergunakan paradigma data kuantitatif dan kualitatif. Berbeda ya antara data dengan paradigma. Oke, sehingga yang ingin kalau saya bisa mengomentari Bu Heni tadi, nanti kita akan melihat, mudah-mudahan satu persatu nanti kita diskusikan, bahwa benar menurut positivistik belum tentu benar menurut konstruktivis. Seperti yang saya katakan tadi, orang kuantitatif, orang kualitatif mengatakan bahwa si A miskin. Ternyata kalau kita pakai konstruktivis untuk melihat konstruknya orang Samin tentang kemiskinan, mereka sama sekali tidak miskin. Saya lihat bagaimana kedua pendekatan ini, kedua paradigma ini melihat dengan cara berbeda dan hasilnya berbeda. Jadi kebenaran itu adalah kebenaran epistemologi, kebenaran menurut epistemanya. Benar menurut satu paradigma atau benar menurut satu cara melihat belum tentu benar kalau kita melihatnya dengan mempergunakan paradigma lain. Justru itu yang ingin kita diskusikan dalam mata kuliah ini, Bu Heni. Bahwa ada beragam cara melihat kebenaran itu. Dan benar menurut saya, belum tentu benar menurut Bu Heni. Pak Juara? Ya, silakan, Bu Hanifah. Dan itu tidak masalah gitu ya. Maksudnya kalau kualitatif kemudian kita menggunakan instrumen, diri kita sebagai instrumen dan nanti mendapatkan kebenaran, maka itu memang kebenaran secara epistemologi begitu ya Pak ya. Ya betul. Dan ya. itu bukan sebuah ketidakbenaran ya, tapi tetap kebenaran tetapi secara epistemologi begitu ya. Jadi tidak masalah ya kan Pak ya. Kebenaran menurut ya. Betul, kebenaran menurut saya. Ya. Kebenaran menurut prosedur kerja yang saya anut. Maka itu di semua, kalau kita berbicara soal penelitian, kita berbicara soal disertasi, maka bagian sangat penting dari disertasi adalah metodologi. Maka itu tadi saya katakan jangan mengulas artikel di jurnal, karena di artikel di jurnal biasanya soal metodologinya tidak begitu lengkap. Tapi kalau kita berbicara soal disertasi, di situ lengkap sekali. Misalnya, saya melihat Pak Effendi Agus kemarin memposting Likert, ya. Kalau Anda pakai positivistik dan Likert menjadi promotor mengukur, mengkuantifikasi perasaan gitu ya. Lihat saja itu bagaimana Likert mencoba membuat begitu rincinya kesepakatan itu. Kan dia bilang situ bahwa untuk mengukur sesuatu perasaan pakai 25 pertanyaan, kan begitu ya? Umpamanya untuk mengatakan bahwa apakah bakso itu enak? Kadang-kadang ada orang mengatakan bakso enak, setuju tidak setuju, 5 selesai gitu. Likert bilang nggak boleh kayak gitu, harus 25. Harus 25 pertanyaan. Garamnya cukup, ininya cukup, hangatnya cukup, sampai 25 gitu. Nggak bisa kita mengatakan cuma satu pertanyaan untuk itu. Itulah prosedur, itulah epistemologi yang dipakai oleh positivistik untuk mengatakan soal apa itu enak. Tapi kalau orang konstruktivis beda cara bertanyanya. Beda cara bertanyanya. Jadi begitu. Jadi betul, saya tidak mengatakan Bu Hanifah bahwa benar menurut saya itu tidak benar menurut Bu Hanifah. Saya tidak mau mengatakan seperti itu. Saya lebih cenderung mengatakan inilah kebenaran menurut saya. Kalau Bu Hanifah benar, belum tentu saya salah. Itu saya pikir kunci yang sangat penting buat kita yang mempelajari paradigma. Selama ini kan kita sering berpikir 01 ya. 01 itu apa itu? Kalau saya benar, Anda salah gitu.
Kan cara berpikir kita cebong dan kampret itu kayak gitu tuh. Kalau benar menurut kampret, salah menurut apa? Menurut cebong gitu. Seperti itu keadaannya 0-1. Tapi kalau kita belajar paradigma, kita akan mengatakan bahwa kalau Rumi mengatakan truth has many layers. Ada berbagai lapis kebenaran itu. Ada berbagai lapis kebenaran itu. Anda benar dan saya benar, walaupun kesimpulan kita berbeda. Kebenarannya adalah kebenaran epistemologi. Menurut epistemanya, menurut menurut cara bekerjanya, menurut cara mengemukakan faktanya. Di situ dia benar. Maka itu Anda perlu disiplin dengan paradigma. Seperti saya katakan tadi, Anda pakai positivistik, tapi nanyakan bakso itu enak atau tidak cuma satu pertanyaan. Ngawur tuh. Bu Hanifah pasti tahu misalnya soal ilmu penyuluhan tentang 5 kriteria inovasi. Salah satu diantaranya adalah Complexity. Komparatif, kompleksiti. Oke, katakanlah kompleksiti. Pertanyaannya, apakah memakai SR itu sulit, benar atau salah? Cuma satu pertanyaan untuk mempertanyakan kompleks itu. Itu nggak boleh, kata Likert. Paling sedikit 25 pertanyaan untuk satu item. Jadi kalau Anda mau positivistik, setialah dengan positivistik. Kalau Anda mau konstruktivis, setialah dengan konstruktivis. Jangan pakai konstruktivis, tapi teorinya sudah penuh dari kampus. Nggak bisa seperti itu. Anda pakai konstruktivis, tapi pendahuluannya nggak berubah dari mulai proposal sampai ke akhir disertasi. Nggak bisa itu. Kalau Anda pakai konstruktivis, pasti berubah, pasti berbeda pendahuluan Anda di disertasi dibandingkan dengan di proposal. Itu harus, pasti itu. Karena pasti berubah. Karena apa teori yang Anda bawa dari kampus, itu kemungkinan besar berubah ketika Anda sudah kumpulkan datanya. Itu dia. Begitu dia cara kita melihat bagaimana mengemukakan kebenaran itu. Berarti kita harus pede aja dengan riset kita ya Pak Juara yang konstruktivis. Karena kalau di fakultas kami kan pertanian Pak, ada sosek, ada juga yang eksak kayak agrotek, ilmu tanah itu kadang masih ada cibiran begitu terhadap ilmu kami yang sosek bahwa riset kami itu kayak riset ngarang gitu. Ngarang sendiri, terlalu subjektif, iya. Sama Mbak, di Litbang gitu juga. Iya, yang bikin kadang down terus nggak pede gitu loh Pak. Jadinya paradigmanya galau. Betul. Saya juga punya 100 kritik buat paradigma itu. Saya juga punya 100 kritik. Mereka punya 100 kritik terhadap saya, bisa saya bikin 101 kritik buat mereka. Oke, mereka bilang itu ilmu eksakta, gitu kata Bu Hanifah tadi ya, ilmu eksakta. Tapi mereka juga pakai angka-angka plus minus 5%. Tingkat kepercayaannya 10%. Tingkat kepercayaan 5%. Artinya ada peluang salah 5% atau 10%. Ada juga situ kan ada juga ketidakeksakan di situ kan? Ada ketidakbenaran di situ. Ada peluang. Oke, kalau untuk tanaman barangkali 5-10% tidak penting. Tapi bagaimana kalau obat? Obat, 90% keyakinan saya ini buat bisa orang sakit, orang sembuh. 10% bisa orang mati. Nggak apa-apalah 10% mati. Mau kita bikin gitu? Kalau 10%-nya bikin mati nggak apa-apa. Kalau untuk orang lain yang mati nggak apa-apa. Tapi kalau bapak kita yang mau mati atau istri kita atau suami kita kan berabe kan. Jadi itu dia. Dulu ketika kita mula-mula berkuantitatif dan berkualitatif, orang-orang kuantitatif bilang, masa sih disertasi nggak ada tabelnya gitu. Karena semua angka-angka. Kayak cerita apa saja nih, kayak cerita wartawan saja nih gitu.
Tapi saya bisa, orang kualitatif bilang, kukalikan 0 kau, habis kau semua. Kalau dikalikan 0, angka-angka itu habis kan semua kan? Itu dia. Saya tidak mau terjebak dalam dikotomi benar salah itu. Saya lebih cenderung mengatakan benarmu, benarmulah, benarku, benarku. Kalau Anda benar, itu tidak berarti saya salah. Kalau saya benar, itu tidak berarti Anda salah. Saya lebih suka dengan cara berpikir seperti itu. Pak Juara, tadi Bapak menyampaikan kalau untuk konstruktivis nanti latar belakangnya pendorongnya pasti akan beda dengan yang positivis. Saya jadi tergelitik membayang-bayangkan aja terus kalau mix method gitu. Apakah nanti tidak akan ada perang paradigma di dalam penyampaian itu? Gitu. Nanti kita bicarakan tuh apa yang dimaksud dengan mix method, nanti kita bicarakan. Ya. Apakah yang dimaksud adalah mix method dalam arti ada data kuantitatif, ada data kualitatif, atau yang dimaksud adalah mix paradigm. Itu kan beda lagi kan? Mudah-mudahan minggu masih ingat di kuliah ketika saya pembukaan kuliah ini, kuliah yang sebelah, ketika saya mengatakan bahwa ada yang namanya triangulasi. Salah satu bentuk triangulasi itu adalah mix paradigm. Mix paradigm kayaknya Pak. Nanti kita bicarakan. Apakah bisa kita manfaatkan? Kita mudah-mudahan nanti minggu ke-4 kita bicarakan itu. Minggu ini kan pertama sekali kita ketemu, nanti minggu ke-4 kita bicarakan how to mix it. How to mix without bikin pusing. Iya. Pak Juara, izin Pak Juara. Ya, karena ini terkait dengan teori ya, jadi saya mungkin ingin meminta pandangan dari Pak Juara ketika bicara paradigma positivis, post-positivis, kemudian konstruktivis, kritis, dan lain sebagainya. Apakah itu kemudian turun dalam bentuk bahwa teori pun juga itu nanti diklasifikasikan, ya teori yang masuk dalam positivis atau post-positivis, dan dia adalah teori yang masuk dalam konstruktivis, kritis, atau yang lainnya seperti itu. Ya. Mungkin itu Pak. Betul sekali Bu. Jadi itu yang ingin saya pastikan lewat mata kuliah ini, bahwa Anda ketika berteori tidak mencampur baurkan yang tidak-tidak. Ada pernah saya baca disertasi, katanya memakai teori pemberdayaan, tetapi teori yang dipakai, memakai pendekatan pemberdayaan, tetapi teori yang dipakai adalah struktural functionalism. Terus terang saja saya terbahak-bahak tuh. Mengapa saya terbahak-bahak? Karena ketika kita bicara struktural functionalism dari Merton, maka itu teori itu berkata bahwa struktur dan fungsi masyarakat itu sudah seperti itulah. Ada orang miskin, ada orang kaya, ada buruh, ada majikan. Jangan diganggu-ganggu strukturnya. Because the structure is work for its community. Tiba-tiba ada program pemberdayaan. Program pemberdayaan itu mengatakan kalau pemberdayaan sejati ya adalah merubah struktur. Jadi jangan kita perlu hati-hati mempergunakan teori dan paradigmanya. Itu menurut saya menjadi satu hal yang penting buat kita. Oke, saya teruskan ya. Kita mulai dengan yang positivis. Ada suara motor ya? Ada yang berdengung, Pak. Iya. Gimana kira-kira?
Mas Alex mungkin. Bang Alex. Pak Alex. Oke. Kita mulai bermain-main dengan positivistik dan post-positivistik. Ini adalah paradigma yang sangat objektif. Tentu saja kita tahu sejarahnya bahwa ilmu sosial itu sebagai ilmu yang mempunyai disiplin itu dimulai dengan sosiologi. Dan ketika sosiologi itu berkembang, maka dia mengikuti apa yang sudah dimulai oleh ilmu-ilmu lain. Anda tahu tentu saja kimia, biologi, fisika, astronomi itu sudah berkembang duluan. Ilmu sosial itu berkembang belakangan. Jadi apa yang dilakukan oleh ilmuwan sosial ketika itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ilmu kalau tadi Bu Hanifah mengistilahkan sebagai ilmu-ilmu eksakta, mencoba objektif, membuat penelitian itu sebagai objek, sesuatu yang diteliti yang tidak punya reaksi apa-apa. Seperti saya katakan tadi, ketika saya praktikum agronomi, saya mengukur tinggi tanaman, lebar daun, jumlah cabang, jumlah bunga, dan segala macam. Tanaman itu saya anggap sebagai objek. Maka orang ilmuwan sosial pun mengikuti itu dengan objektif. Maka itu saya katakan di sana bahwa akarnya adalah empirisisme. Sesuatu yang empiris, yang ada di situ, yang bisa saya lihat, bisa saya ukur, bisa saya rekayasa, bisa saya manipulasi. Kalau pernah lihat bukunya sosiologi yang pertama itu dari Agus Comte, kita bisa melihat bahwa banyak sekali istilah-istilah dia adalah istilah-istilah dari fisika sebenarnya. Kohesi sosial. Maka itu dikatakan sosiologi itu sebagai fisika sosial. Karena banyak istilah-istilah fisika yang dipakai. Jadi dia anggap ketika pertama sekali ilmu itu berkembang, maka istilah-istilah maupun metodologi yang dipakai adalah metode yang dipakai oleh fisika, maka itu dikatakan sebagai fisika sosial. Dan penelitiannya tentu saja penelitian yang bersifat objektif. Maka itu pasti lama kita Pak Effendi Agus pasti tahu di kehutanan waktu S1 pasti diajari bahwa seorang saintis itu harus objektif, bebas nilai. Kan itu. Semua seperti itu. Kalau kita berbicara, apalagi kita yang latar belakangnya dari ilmu-ilmu dari perguruan tinggi yang ya ilmu-ilmu alamiah lah. Saya lebih suka mengatakan ilmu alamiah. Durkheim misalnya. Durkheim melakukan penelitian tentang bunuh diri. Dia mencoba meneliti siapa yang paling banyak bunuh diri. Di Prancis, settingnya ketika itu adalah bahwa di Prancis ketika itu terjadi revolusi industri. Banyak orang bunuh diri. Dia mulai lihat siapa sih yang paling banyak bunuh diri ini? Protestan apa Katolik? Laki-laki atau perempuan? Yang bekerja di pertanian apa yang di pedesaan? Kemudian orang kota apa orang desa? Muncullah itu. Dengan sangat objektif dia melihat munculnya solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Iya, muncul itu. Muncul teori yang sampai sekarang masih kita akui bahwa ada solidaritas, dan orang yang bunuh diri itu banyak sekali yang solidaritasnya adalah solidaritas yang pamrih, sedangkan yang tidak bunuh diri yang solidaritasnya itu lebih guyup, itu lebih sedikit yang bunuh diri. Itu dari Emil Durkheim.
muncul istilah itu, solidaritas mekanik dan solidaritas organik itu. Itu dari penelitian yang sangat positivistik. Mengapa istilahnya positivistik? Nah, itu datang dari Comte. Ya, Comte bilang bahwa ada 3 tahap perkembangan alam itu. Perkembangan masyarakat itu. Ada masyarakat teologis, ada masyarakat metafisis, dan ada masyarakat positif. Puncaknya kata Comte, ya, Agus Comte bilang bahwa puncak masyarakat itu adalah masyarakat positif, bahwa masyarakat itu harus tahu sebab akibat. Semua yang ada di alam ini adalah sebab akibat. Kata dia, masyarakat itu berkembang dari masyarakat teologis sampai masyarakat positif. Masyarakat teologis itu ya semuanya karena Tuhan lah. Mengapa tanaman kita tidak menghasilkan? Tuhan sedang marah karena kita kurang beribadah. Lihat saja ketika COVID pertama kali tahun lalu, Tuhan marah karena kita sudah tidak setia pada Tuhan, segala macam lah. Pokoknya semua itu karena Tuhan. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah, dan itu kata Ebit. Jadi apapun yang terjadi itu karena Tuhan. Memang seperti itu keadaannya ketika itu. Setelah itu, kata Comte, masyarakat itu berkembang menjadi masyarakat metafisis. Pada semua alam itu ada kekuatan adikodrati. Maka itu banyak acara-acara dalam masyarakat metafisis ini yang tunduk atau berusaha berdamai dengan alam. Ada acara siren tahun, ada acara sedekah laut, sedekah bumi. Itu kan upacara-upacara yang mencoba melihat berdamai dengan alam dengan cara mereka sendiri. Karena menurut mereka di alam itu banyak kekuatan-kekuatan adikodrati yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nggak tahu saya masih pernah nggak mendengar istilah kalau dulu kalau membangun jembatan harus dibikin situ harus ada apa istilahnya itu? Tumbal. Ada tumbal. Karena ada di situ penjaganya, ada penjaga sungai, ada pohon besar nggak boleh ditebang, ada penjaganya. Itu menganggap bahwa ada kekuatan adikodrati. Kalau ada malapetaka, itu penunggunya sedang marah. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang, kata Ebi. Itu masyarakat metafisis. Comte bilang bahwa kalau masyarakat itu sudah lebih maju lagi, tidak lagi teologis, tidak lagi metafisis, kita masuk pada masyarakat yang positif. Semua ada sebab akibat. Ada gempa bumi, orang teologis akan mengatakan Tuhan sedang marah. Orang metafisis akan berkata penjaga gunung sedang tidak tenang, tidak senang dengan tingkah laku manusia. Tapi kalau orang positivistik, orang positif akan berkata bahwa oke, ada lempengan Eurasia yang bertabrakan dengan lempengan Austroni, entah apalah itu, saya nggak tahu. Saya dapat ilmu bumi dulu nggak gitu bagus nilainya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau orang positif, masyarakat positif mengatakan selalu ada hubungan sebab akibat apapun yang ada di dunia ini. Nah, itu dia bagaimana perkembangan ini. Jadi kalau kita sudah masuk pada
penelitian yang positif, maka kita berkata bahwa gejala alam ini, semua yang ada di alam ini sebagai hubungan sebab akibat. Ada variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y dengan tingkat kepercayaan sekian persen. Saya mengatakan bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y. Itu kan sebuah sebuah pernyataan bahwa yang ada di alam ini semuanya adalah sebab akibat. Nah, ini dia yang saya katakan tadi, diajarkan dengan baik sekali pada kita di ilmu yang mempelajari, yang berlatar belakang ilmu alamiah. Bahwa ilmu itu, bahwa penelitian itu harus bebas nilai. Nggak boleh pakai perasaan. Nggak boleh berkata, kasihan amat ya, ini selang kepercayaannya kita turunkanlah dari 5 menjadi 10%. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh itu. Kalau kita sudah tetapkan 5%, 5% lah. Dan dia hanya bisa melihat fenomena. Ada yang objek yang bisa dilihat. Dan ini dia, menominalkan. Dibikin jadi angka, karena mau distatistikkan, kan? Mau dibikin tabelnya, mau dihitung berbeda nyata atau tidak. Maka dia harus dibuat angkanya. Nanti pada akhir semester, Pasca akan bertanya pada saya, juara Lubis, Bu Farida itu pintar atau tidak? Maka saya jawabnya dengan angka. Kepintaran itu 80, dia A. Kan gitu. Saya angkakan itu Bu Farida itu. Kepintaran, saya bikin angkanya. Apakah Anda suka atau tidak? Saya bikin angkanya. Setuju tidak setuju? Saya bikin angkanya. Karena itu, seperti itu memang ciri positivistik itu. Diangkakan, dibikin namanya, dinominalkan. Maka sering sekali ketika kita menominalkan terjadi reduksi. Nggak bisa saya sepenuhnya membuat angka itu. Nggak bisa saya katakan si A itu misalnya rektor pasca nanya, si ini dapat apa? Saya bilang dia dapat 79,5 tapi dia baik tuh. Nggak ada itu. Jadi saya mereduksi apa yang ada pada Anda. Ketika saya menilai, saya melakukan reduksi. Dan dia mekanistik. Mekanismenya udah bagus. Ada nilai dari Pak Puji, ada nilai dari saya, ada nilai dari Bu Soretiti, ada nilai dari Pak Amir, dirata-ratakan. Sekian gitu. Nggak bisa saya katakan, aduh kasihan amat nih, nggak bisa nih. Ini kan komti dia harus dinaikkan nilainya. Nggak bisa. Nggak masuk perasaan-perasaan kayak gitu. Bebas nilai. Ya, Pak Juara ya. Ya? Nggak boleh ya itu ya, gara-gara nggak boleh. Kalau saya mau positivistik. Oh iya, saya sering gitu. Pak. Hah? Kalau pakai perasaan, Saya sering. kalau Anda masih pakai perasaan, berarti Anda bukan positivistik sejati. Kan itu. Pak Juara, maaf, ini sih menurut saya ya, maksudnya di antara cibiran dua kubu positivistik dan juga post positivistik, saya juga mau mencibir mungkin orang-orang positivistik. Saya nggak yakin juga ya mereka benar-benar fenomenalisme dan juga reduksionalisme ya. Mungkin mereka akan bermain di instrumen itu ya, misalnya kira-kira menyusun pertanyaan-pertanyaan yang nanti dinilai akhirnya akan lebih pada keinginan si peneliti itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya angka-angka itu juga bisa dimainkan sebenarnya. Ya tidak? Menurut saya sih. Oke, nggak tahu saya. Ketika kalian remaja, pernah nggak baca majalah remaja yang suruh bikin skor-skor itu?
Masa remaja saya memang beda dengan masa remaja kalian. Ya Pak, beda zaman Pak Pak. saya. Beda Ya, zaman di Pak. hai kali. Di hai. Iya, di hai dan segala macam itu. Ada itu kan? Aneka. Ada itu. Misalnya kita udah punya cewek yang kita tua nih. Yang sudah punya kita taksir gitu. Seberapa cocok Anda gitu. Kan disuruh ngitung-ngitung, lalu di akhirnya dilihat cocok atau tidak. Kalau kita naksir dia, kita cocok-cocokkan kan gitu kan? Saya pernah Pak itu Pak. Oh, ya dari segi wajah sih memang nggak jauh dari saya sih. Enggak, saya masih muda coba. Masih muda lah. Aduh, maaf itu Tahun apa? 94 Pak, 94 tuh mulai itu SMP. Aduh, belum lahir Jojo mah itu. Masih bayi ya. Paling aku muda. Itu dia. Saya ingin mengatakan bahwa ya seperti yang kata Bu Heni tadi, kata Pak Oli tadi, bahwa kita sering sekali tidak sepenuhnya positivistik, padahal kita mau mencoba untuk positivistik, gitu. Atau istilah tadi istilah Bu Heni ya, yang mau mencibir-cibir itu. Memang seperti itu keadaannya, Bu. Keadaannya seperti itu. Bahwa manusia bukanlah robot yang sangat mekanistik. Setiap akhir semester di TPB, terutama di tingkat persiapan bersama IPB, ada rapat yang menentukan orang ini mau di DO atau tidak. Ada rapatnya itu. Ada perasaan masuk di situ. Ada nilai yang masuk di situ. Masuk Bu Farah di sidang apa? Di sidang doktor. Oh, banyak. Kalau untuk kalian terlalu banyak perasaan pun kalau menurut saya. Apalagi kalau sudah surat DO-nya mau datang. Surat DO udah mau datang gitu. Ya udahlah, kasihan. Ini sudah 5 tahun di PB, masa tidak ngasih perasaan kita. Nanti pulang dia ke kampusnya dengan status sebagai DO, bagaimana dia di wajah mahasiswanya gitu. Ada yang kayak gitu. Masuk tuh. Dan tiba-tiba lalu kita bilang, waktu saya ketua program studi ya, oke, kita luluskan dengan catatan desertasinya tidak boleh dibikin di perpustakaan. Artinya itu bikin malu. Oh, Bu Rina optimis sekali, 3 tahun. Baguslah. Pak, ini mau optimis saja semua, Pak. Saya ikutin optimismenya. Tapi itu yang ingin saya katakan, bahwa kita, saya, Anda, dari cerita Anda tadi itu tidak bisa sepenuhnya bebas nilai. Karena kita bukan robot. Kita bukan, kita bukan tidak sepenuhnya mekanistik. Oke, saya teruskan sedikit lagi. Ini dia, kemudian, keraguan berikutnya. Bahwa banyak fenomena alam yang tidak dapat diterangkan oleh data dan pengalaman. Banyak sekali. Siapa namanya ini? Si Polanyi. Buku lama, Michel Polanyi, judulnya Segi Tak Terungkap Ilmu Pengetahuan. Dia bercerita soal tacit knowledge dan explicit knowledge. Dia bilang banyak dari kehidupan ini yang tidak bisa kita catat sebagai sebuah explicit knowledge. Kalau semua bisa dieksplisitkan, sebenarnya kita nggak perlu kuliah, baca aja. Kenyataannya kan enggak, kan? Ada hal istilah Pak Michel II, ada segi-segi tak terungkap dari ilmu pengetahuan itu yang nggak bisa dikemukakan. Yang tadi itu yang sudah kita bicarakan itu. Atau umpamanya lah, ya sekarang kita masih berhadapan-hadapan lewat komputer ya. Misalnya dikatakan, tolong ekspresikan, tolong gambarkan wajah Pak Joshua gitu kepada Pak Effendi. 100 kali pun Pak Effendi cerita, kalau dia hanya menceritakan Pak Joshua itu begini, orang tidak bisa menggambar sepenuhnya
ada satu gambar, inilah wajahnya Joshua. Nggak bisa itu. Karena banyak sekali hal yang justru tidak bisa dideskripsikan dengan ilmu. Dulu ketika kami mahasiswa paling paling bangga di IPB ketika zaman saya adalah mahasiswa jurusan statistik. Jurusan statistik waktu itu rektor IPB Pak Andi Hakim, dia orang statistik dan dia pilih memang hanya orang-orang yang sangat pintar lah yang masuk jurusan statistik. Begitu sombongnya, janganlah sombong. Begitu hebatnya mereka dan kami menganggap bahwa mereka itu orang hebat-hebat. Dan ada waktu itu proyek mereka yang agak gila. Proyek mereka yang agak gila itu, mari kita bikin persamaan bagaimana perempuan yang cantik. Hidungnya persamaannya kayak begini, persamaan 3 dimensi. Y sama dengan apabila hidung, Y sama dengan gini. Apabila alis ini. Berhasilkah mereka? Gagal total. Karena cantik tidak bisa diterangkan dengan data. Nggak bisa diterangkan dengan data. Tadi Glenn mulai bercerita di awal. Tinggiku 170, oh itu perempuan udah cantik segala macam, udah tinggi, saya melebar, saya meluas dan segala macam. Oke lah, tapi yakinlah bahwa perbandingan itu tidak bisa diobjektifkan. Saya terus terang saja agak aneh melihat lomba masak di TV. Kan ada tuh ya lomba masak ya. Dicicipin gitu. Nggak enak katanya. Gimana dia bisa mengatakan enak atau tidak enak? Karena enak menurut saya, belum tentu enak menurut Bu Rina, kan? Benar, enak Pak. menurut... Hah? Betul. Benar, Pak. Ketika kami dulu sekolah, setiap tahun ada food festival. Food festival itu tidak pernah menilai rasa. Yang dinilai adalah penampilannya saja. Nggak pernah dinilai soal rasanya. Karena buat orang India makanannya banyak kari. Saya dikasih kari, enak saya. Mula-mula saya datang ke Bogor dikasih apa namanya itu, poh-pohan, apain makan poh-pohan mentah gitu. Tapi sekarang saya nikmati betul itu. Enak betul itu. Enak betul. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa diterangkan oleh data dan pengalaman. Saya baca surat kabar tahun 80-an, koran lama nih, yang mengatakan bahwa tidak pernah ada Miss World, Miss Universe datang dari Afrika. Nggak pernah itu. Belum pernah dalam sejarahnya sampai tahun 90 itu Miss World, Miss Universe, dan segala macam itu yang sampai 10 besar saja dari Afrika. Di Afrika juga ada lomba Miss ini, ada lomba ini, segala macam. Ternyata setelah wartawan ini menyelidiki lebih dalam, ternyata wanita cantik menurut orang Afrika ada kriteria yang beda menurut orang Amerika dan orang Eropa. Orang Eropa itu yang namanya wanita cantik itu tingginya 180, beratnya 60 kilo, 50 kilo. Buat orang Afrika, wanita yang tingginya 180 tapi beratnya 50 kilo itu orang kurang gizi. Itu jelek. Buat mereka, wanita yang cantik itu kalau tingginya 160, beratnya 70 kilo. Itu baru sehat, baru cantik. Jadi banyak sekali fenomena alam yang tidak dapat diterangkan oleh data. Dan akhirnya ilmu pengetahuan menjadi terlalu deskriptif, tidak mempunyai norma, tidak mempunyai nilai. Dan seperti yang kalian katakan tadi soal menilai, kita kan masuk jadinya kan unsur nilai kan, unsur norma kan. Kasihan ini anak. Memang dia dapatnya nilainya C-.
2 lagi dia udah C, tapi waktu itu ibunya sakit sehingga dia harus merawat ibunya. Kita kasihlah, kita naikkanlah nilai. Ada kan? Ada nilai itu masuk kan? Ada persoalan etis masuk kan? Tidak bisa sepenuhnya objektif. Kalau dengan pohon saya bisa objektif. Ketika Pak Effendi di Pahutan dulu mengukur lingkaran pohon, objektif berapa senti lingkarnya diukur. Dilihat kambiumnya ini berapa tahun, bisa ditentukan berapa tahun. Nggak bisa ini agak kasihan nih tanaman nih, dia di tanaman nih udah berjuang nih agak lama nih. Walaupun sini 90 saya bikin 100 lah supaya dia senang gitu. Nggak bisa seperti itu. Beda sekali kalau kita meneliti manusia dibanding dengan kalau kita meneliti alam yang bisa kita objektifkan. Maka itu orang mulai ragu tentang positivistik. Itulah keraguan orang terhadap positivistik. Karena itu muncullah paradigma yang kedua yang kita kenal sebagai paradigma konstruktivisme. Oke, paradigma konstruktivisme ini beranggapan asumsi filosofisnya adalah manusia adalah makhluk berpikir yang rasional. Dia adalah ilmuwan yang selalu ingin meramalkan dan mengendalikan. Oke, saya yakin banyak di antara kita yang sudah pernah meneliti. Biasanya, pasti pengalaman saya sama saja dengan pengalaman Anda. Pak, saya dari IPB, bla 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 bla, mau penelitian begini. Lalu ke mereka nanya kan, lalu penelitiannya buat apa, Mas? Buat apa, Pak? Artinya apa? Ketika saya meneliti dia, dia juga sedang meneliti saya. Dan dia tidak akan memberikan jawaban yang akan menjerumuskan dia. Kalau dia tahu bahwa kalau saya katakan seperti ini akan datang bantuan, maka dia akan pergi ke situ. Jadi dia juga sebenarnya dia adalah peneliti juga. Jadi beda sekali dengan yang penelitian positivistik tadi, yang menganggap bahwa yang kita teliti itu adalah objek yang bereaksi sesuai dengan, maka itu namanya responden kan? Dia hanya bisa merespon apa yang saya katakan. Padahal dia tidak responden. Dia tidak hanya merespons sesuai dengan keinginan saya. Dia merespons sesuai dengan apa yang ada di otak dia, yang diinginkan oleh si peneliti. Manusia adalah makhluk berpikir rasional dan dia juga adalah ilmuwan. Dan alam ini nyata, eksis, integral, berubah sesuai dengan sendirinya dan kehidupan berubah. Oke, mudah sajalah. Kami pernah terlibat dalam penelitian yang agak longitudinal, agak jangka panjang. Kita mengukur produktivitas pertanian. Bulan A, di satu sisi, lupa saya bulan apa itu, kita tanyakan luas lahannya berapa hektar, Pak? Luas lahannya setengah hektar. 4.000 meter. 6.000 meter. Itu yang kita dapat. 8 bulan kemudian, kita datang lagi ke desa itu, bertanya pada hal yang sama, selain hal-hal yang lain. Ternyata rata-rata lahannya itu meningkat dengan sangat hebat. 2 hektar, 2,1, 2,2 hektar. Wah, kita berpikir keras sampai di Bogor. Kita lihat apakah ada perubahan
perubahan land use? Apakah ada perambahan hutan sehingga ada peningkatan jumlah lahan yang sangat hebat di sini? Ternyata nggak ada. Kita coba telusuri lagi. Ternyata apa yang terjadi? Nggak ada perubahan lahan. Apakah mereka berbohong? Wah, ini mulai kita lihat. Ternyata pada kunjungan pertama ketika lahan mereka itu sempit-sempit, seminggu sebelumnya ada di situ petugas PBB yang datang, pajak. Sehingga orang melaporkan bahwa lahannya sempit-sempit. Karena kalau lahannya luas-luas, maka pajaknya mahal. Pada kunjungan kedua, sebelumnya ternyata di situ ada petugas dari transmigrasi. Kalau lahannya sempit, akan ditransmigrasikan. Maka semua orang melapor bahwa lahannya luas-luas. Apakah mereka berbohong? Saya nggak tahu. Saya tidak mau memvonis bahwa mereka berbohong. Tapi saya ingin berkata bahwa mereka juga ingin meramalkan dan mengendalikan. Kalau saya bilang lahan saya sempit, maka saya akan ditransmigrasikan. Maka saya bikin lahan saya luas. Jadi, itu dia. Interpretasi tentang alam selalu dapat berubah dan dapat diganti. Nggak sama, gitu. Itu asumsi filosofisnya. Dan setiap orang punya personal construct. Setiap manusia mempergunakan untuk menafsir dan meramalkan pengetahuannya. Ini menjadi penting sekali sebagai dasar dari konstruktivisme. Jadi saya tidak mungkin mempergunakan apa yang ada di otak saya untuk memetakan orang lain. Lain dengan positivistik tadi. Pak Juara, Yuk. Mungkin ini masih berkaitan dengan positivistik tadi, Pak. Kalau misalnya kita melakukan penelitian dengan pendekatan positivistik, ternyata kemudian kita mendapatkan informasi yang sifatnya tacit knowledge tadi. Nah, apakah mungkin itu yang kemudian mengarahkan bahwa penelitian kita mestinya mixed method atau seperti apa, Pak? Barangkali Bu Farida, kalau kita positivistik, nggak mungkin kita dapat tacit knowledge, kan? Oh, misalnya kalau kemudian saya mengobserve atau kemudian menuju ke lokasi. Justru itu ketidakpuasan terhadap positivistik. Ketika kita tidak puas dengan positivistik, kita menjadi mencari-cari benar nggak kayak begini. Itu dia. Dan salah satu pilihannya adalah mempergunakan. Nanti kita lihat lagi. Minggu depan kita akan melihat paradigma lain. Tapi kita lihat salah satu alternatifnya adalah yang ini, yang namanya konstruktivis ini. Ya, baik. Oke. Jadi orang konstruktivis sangat mengerti bahwa orang itu punya tafsir sendiri tentang kehidupannya. Bahwa setiap manusia punya makna sendiri tentang kehidupannya. Saya beruntung, saya hidup di Sumatera Utara dengan dua komunitas yang sangat berbeda. Ada Batak, Kristen, dan ada Jawa yang Islam. Kalau ada orang meninggal, maka tentu saja kawan-kawan Muslim akan cepat menguburkannya sebelum 5 kali sholat. Kan begitu ya peraturannya ya? Sedangkan kalau kami orang Batak, kalau ada orang yang meninggal, kalau itu orang tua, maunya 7 hari itu baru dikubur. Apa yang terjadi? Kalau ada orang Batak meninggal, maka kawan-kawan Jawa mengatakan, kasihan banget ya mayatnya lama sekali dikuburkan. Kalau ada orang Jawa yang meninggal, orang-orang Batak bilang, cepat, kasihan sekali ya, cepat sekali dikubur. Belum ada orang yang melihat, belum disyukurin, sudah langsung dikubur. Bayangkan satu fenomena yang namanya mayat, dilihat
oleh dua komunitas ini dengan cara yang berbeda. Itulah konstruk. Itulah konstruk. Maka itu konseptualisasi kehidupan sosial sangat beragam sesuai dengan konteks budaya. Tahun 82, saya lulus S1 tahun 82. Lulus S1 tahun 82, saya ditempatkan di Lombok. Bapak saya bukan orang kaya. Kami dibesarkan dalam budaya miskin. Sehingga kalau kami makan malam, pokoknya kalau kami makan di rumah, maka tidak ada butir nasi yang bersisa setiap makan. Harus habis. Kalau ada tersisa di situ 3 atau 4 butir nasi, bapak saya langsung marah. Berapa banyak petani yang sudah bekerja untuk itu, mamamu sudah masak untuk itu, begini segala macam. Pokoknya bersih semua. Itu budaya kami. Itu yang diajarkan oleh bapak saya pada saya. Ketika saya di Lombok, Anda bisa agak susah barangkali Anda bayangkan. Tapi untuk orang-orang yang sudah agak senior, bisa membayangkan. Tahun 82 insinyur, bagaimana hebatnya. Ke Lombok. Insinyur ke Lombok, dan diundanglah kami oleh banyak orang. Sekali kami diundang oleh seorang tokoh agama, Tuan Guru. Dan ketika diundang, maka diundang makan. Dibuatlah satu piring nasi, dan nasinya itu tinggi, setinggi Gunung Rinjani. Dan lauknya udah ada di situ. Mantap. Berat saya waktu itu 47 kilo. Jadi sangat kurus. Sehingga dengan hidangan seperti itu, luar biasa senangnya kita. Dan saya makan dengan lahap. Tapi baru 4 suap saya masukkan ke mulut saya, langsung ditambah nasinya. Oh, mantap nih, saya pikir. Banyak kalau gitu. Saya hantam lagi 4 lagi, ditambah lagi. Oh, mulai bertanya saya, ada apa ini? Saya makan, ditambah lagi. Dan Pak Camat yang duduk di samping saya langsung berkata, Ju, jangan habiskan. Saya langsung marah itu dalam hati. Saya ke Lombok karena proyek kelaparan. Lombok waktu itu ada meninggal 1.000 orang karena kurang makan. Saya marah dalam hati. Bagaimana ini orang miskin bisa menghambur-hamburkan makanan dan tidak menghabiskan? Berbeda sekali ya. Kalau di keluarga saya, keluarga budaya miskin, nasi harus habis. Ternyata budaya miskin di Lombok, nasi tidak habis, tidak boleh habis, harus disisakan. Saya marah. Lama saya menyimpan kemarahan ini. Sampai saya suatu hari bertanya, mengapa seperti itu? Pak Ju, begini. Kami menghormati orang tamu kami di sini dengan tidak membolehkan mereka lapar. Apa buktinya saya lapar? Kalau Anda menghabiskan makanan Anda, itu artinya Anda masih lapar. Kami menunjukkan generosity kami dengan memberikan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya makanan kepada tamu kami. Itu budayanya di situ. Jadi Anda bisa bayangkan kalau saya mempergunakan budaya saya untuk menilai budaya orang lain, kacau balau lah. Kacau balau lah. Contoh lain, bagaimana budaya itu mempengaruhi soal makna nih. 4 tahun lalu saya ke Lamongan, dan di situ buat mereka banjir bukan masalah, banjir adalah berkah. Karena kalau ada banjir, maka Bengawan Solo meluap, Bengawan Solo meluap banjir,
air Bengawan Solo akan masuk ke sawah mereka. Dan kalau sudah Bengawan Solo banjir dan masuk ke sawah mereka, maka air Bengawan Solo itu membawa banyak sekali humus dan itu membuat panen mereka sangat bagus. Jadi buat mereka banjir adalah berkah. Buat Anda yang tinggal di Jakarta, banjir satu hari adalah malapetaka. Buat mereka banjir 2 minggu itu berkah. Saya lihat waktu itu rumah mereka sekitar 10 cm terendam itu. Ada bekas banjirnya di dinding. Bayangkan kalau Anda sedang membuat penelitian, berapa kali banjir setahun? 1 kali. Lalu Anda di laporan Anda akan mengatakan berapa hari? 2 minggu. Maka di laporan Anda akan mengatakan musibah-musibah yang dialami oleh warga ini, banjir. Padahal dalam perspektif mereka, banjir bukan masalah, tapi berkah. Itu loh yang saya katakan, betapa bahayanya kalau kita tidak hati-hati mempergunakan positivistik. Karena berkah buat saya, malapetaka buat orang lain. Malapetaka buat orang lain bisa berkah buat saya. Soal mayat tadi itu, soal ini menjadikan kita hati-hati dalam mempergunakan positivistik. Karena konseptualisasi kehidupan sosial sangat beragam sesuai dengan konteks budayanya. Pak Juara Lubis, sebelum ya, silakan. Slide sebelumnya, saya masih bingung antara shifting positivistik ke konstruktivisme. Apakah sama-sama saja, Pak? Hanya perbedaan istilah saja atau ada karakter-karakter tersendiri dari positivistik ke konstruktivis? Karena kalau misalnya di benak saya yang disebut dengan konstruktivis itu penelitian-penelitian yang melibatkan kajian budaya. Connect saya itu gitu. Kalau menurut Pak Juara gimana? Ya, saya tidak bahas positivistik. Positivistik adalah positivistik yang memakai data kualitatif. Bukan menggunakan dua paradigma, tapi hanya data ya Pak Juara? Data kualitatif. Datanya kualitatif, tetapi dia tetap objektif. Tafsir tetap ada pada saya. Termasuk teknik pengambilan datanya Pak yang triangulasi? Betul. FGD, jangan triangulasi dulu. Jangan triangulasi dulu. Enggak, termasuk in-depth interview atau FGD menggunakan itu juga dikatakan di positivis ini Pak berarti? Enggak. Kalau nanti kita bicarakan teknik ya. Kalau soal teknis itu berbeda lagi. Tapi ini adalah persoalan cara pandang. Positivistik tetap memandang bahwa orang yang menjadi penelitian yang diteliti itu adalah objek. Saya yang tetap menafsirkan. Yang menafsirkan itu tetap saya. Apapun dikatakannya, tafsirnya tetap pada tafsir saya. Saya yang menggolongkan dia. Ini begini, ini begini. Anda inovator, Anda late adopter, Anda early majority misalnya. Karena dari cerita dia, walaupun dia akan cerita panjang lebar, saya kemudian menggolong-golongkan. Itu positivistik. Positivistik tetap menganggap bahwa orang yang diteliti itu adalah objek. Kalau konstruktivis tidak, saya ngobrol sebanyak mungkin dan tafsir dia itulah yang saya keluarkan. Oke. Kalau misalnya tadi saya mewawancarain orang, melakukan wawancara, maka kalau saya pakai positivistik, saya akan mengatakan orang Lombok adalah orang yang miskin tetapi suka menghambur-hamburkan makanan. Itu akan saya katakan. Karena saya memakai cara saya. Saya memakai saya memakai cara berpikir saya, budaya saya, alat ukur saya. Tapi kalau saya pakai konstruktivis, kenapa Pak? Kalau saya bertanya mengapa Pak? Mengapa? Saya mencoba untuk mencari konstruk dia tentang sesuatu. Oke ya,
konstruktivis itu ada dua katanya asalnya. Bisa konstruk, artinya bangunan, konstruk. Bisa konstru. Konstru itu artinya menafsir. Jadi saya membiarkan mereka mengeluarkan tafsirnya sendiri. Mengapa saya perlu tafsirnya? Karena ini. Aksi dan kepercayaan seseorang hanya dapat dimengerti melalui interpretasinya. Mereka lah yang menginterpretasikan dirinya. Ini dia. Bukan saya yang menginterpretasikan. Bukan saya yang memakai tafsir saya tentang orang lain. Itu dia bedanya konstruktivisme dengan post-positivistik. Jadi Pak Juara, kalau konstruktivisme itu kebenaran didasarkan pada pengalaman orang lain di lapangan. Betul, that's it. Ya. Orang itulah yang mengungkap dirinya. Maka itu tadi saya bilang pada awal bisa jadi teori yang kita bawa dari apa boleh buatlah di IPB, kalian kan harus buat proposal ya. Di proposal itu ada teori dengan teori itu Anda hendak melakukan sesuatu. Bisa saja teori yang Anda bawa dari desa dari kampus nggak dipakai. Maka itu saya bilang tadi pendahuluan bisa harus berubah ketika Anda pakai konstruktivis. Karena apa namanya? Karena fenomena yang Anda lihat di lapangan berbeda sekali dengan apa yang ada di buku Anda. Pak Juara, jadi sebenarnya orang-orang yang melakukan penelitian positivistik, dia tidak pure 100% positivistik, karena harus ada combine dari post-positivistik. Bisa jadi itu ya Pak ya? Enggak. Kalau Anda pakai positivistik itu kan sangat linear ya. Kalau Anda penelitian positivistik dan post-positivistik, Anda sangat linear. Bikin proposal, kumpulkan data, interpretasi data, kesimpulan, selesai. Jadi interpretasi itu bagian dari si peneliti. Oh, enggak. Interpretasi data positivistik. Ketika dia mengumpulkan data-data positivistik, data-data itu kan tetap harus diterjemahkan dalam suatu narasi ya. Narasi itu adalah narasi saya, narasi si peneliti, bukan narasi si yang diteliti. Iya. Jadi selama narasi itu adalah narasi saya sebagai seorang peneliti, saya masih positivistik. Pak Juara, izin bertanya, Pak. Monggo. Setelah kita tadi melihat asumsi-asumsi ya dari paradigma yang disampaikan sejak awal tadi, akhirnya sampai pada konstruktivisme gitu. Nah, menurut Bapak ini bicara kecenderungan, ini bukan soal boleh dan tidak boleh, Pak. Ya. Bicara kecenderungan, kalau pada wilayah kita, wilayah sosial khususnya komunikasi, karena di situ kan yang ditelitinya kan persepsi, interpretasi dan seterusnya. Kecenderungannya Pak, kecenderungan dari yang 3 yang sudah dibahas ini kemana Pak? Lebih kemana gitu? Kalau kita harus milih Pak, jangan tidak milih gitu. Pak Oli ini mau menjebak saya ya? Enggak, bukan. Kita harus milih aja. Gitu. Kan asumsinya udah ada tadi Pak. Jadi kalau saya diminta untuk menjawab itu Pak Oli, saya akan menjawab apa tujuan penelitian. Apa tujuan penelitian? Kalau memang instrumennya itu sudah sangat komplit dan orang mengakuinya, pakailah positivistik. Misal saja ini, sudah ada kuesioner, satu setting kuesioner yang sudah diuji berulang-ulang dan diakui oleh masyarakat ilmiah untuk menguji sikap misalnya. Dan itu tidak ada bantah, pakailah itu, pakai positivistik saja. Tapi kalau itu belum ada, saya tidak yakin dengan positivistik. Nanti jadi ilmu tabel saja itu yang bisa dikalikan 0 semua. Di situ posisi saya, Pak. Dan saya tahu bahwa kalau Pak Oli hendak bertanya lebih lanjut, dari mana kita tahu itu sudah
meyakin atau tidak, saya di situ saya akan mengatakan bahwa apa namanya ya, mengkombinasikan pendekatan dan mengkombinasikan paradigma menjadi cara yang baik. Kami pernah punya beberapa pengalaman tentang hal itu, mengkombinasikan berbagai paling sedikit 2 paradigma, dan dengan cara seperti itu saya lebih puas tentang hasilnya. Maka itu jangan bikin pergi ke lapangan pada semester 9 gitu. Karena kalau sudah semester 9 baru ke lapangan, nggak ada lagi kesempatan untuk bermain-main dengan paradigma. Jadi kalau tadi sudah dipakai itu, oke, mulai saja dengan kualitatif dulu, dengan paradigma konstruktivis dulu. Itu sudah dilakukan pada semester 3. Cantik sekali. Cantik sekali. Yuk. Relatif berarti Pak ya? Iya, ya. Silakan. Pak Juara, Enggak. kalau misalkan saya mau mix method, jadi saya memakai paradigma positivistik atau konstruk gitu Pak. Bingung ini. Ya, silakan saja bingung, udah bagus itu. Itu ciri-ciri kemajuan kalau sudah bingung. Mudah-mudahan minggu depan kita punya waktu saya bercerita soal bagaimana kami mencampur-campur. Jadi saya tidak akan mengatakan yang paling bagus adalah positivistik dengan konstruktivis atau kritis dengan partisipatif. Enggak seperti itu. Saya akan bercerita pengalaman kami, bagaimana kami mentok di sana sehingga pakai ini, mentok di sini sehingga pakai ini gitu. Jadi barangkali pengalaman saya belum banyak, tapi ada yang bisa diceritakan. Gak sabar minggu depan, Pak. Oke. Pak Juara. Ya. Silakan. Apakah kalau kita memilih paradigma konstruktivis misalnya itu, kemudian teori yang kita gunakan juga harus teori yang mendukung paradigma konstruktivis gitu, sejalan. Dan demikian juga sebaliknya, apabila paradigma positif, maka kita akan menggunakan teori-teori yang ke positivis gitu, seperti itu Pak ya. Tapi kadang kan Bapak bilang tadi Bapak bilang bahwa yang terbaik itu adalah mengkombinasikan gitu, sehingga artinya penelitian itu lebih kaya gitu, karena dia dari melihat dari positif juga, kemudian dari konstruksinya juga gitu. Dengan menurut Bapak ya. Saya nggak bisa bilang Bu Pera bahwa inilah yang paling pas gitu. Seperti saya katakan tadi, kebenarannya adalah kebenaran yang epistemologik. Seperti saya katakan tadi, ini adalah mazhab. Apa sih kalau mazhab itu? Mazhab itu agak susah dipertentangkan. Orang-orang positivistik pasti tidak suka dengan hapus. Ada orang kuantitatif yang begitu kuantitatifnya sehingga dia menutup mata dengan konstruktivis. Orang konstruktivis seperti itu juga. Jadi saya menceritakan ini di kelas ini dengan harapan silakanlah pilih mazhabmu. Pegang mazhabmu dan lakukan itu dengan setia. Itu saja Bu Pera. Susah saya mengatakan bahwa yang paling bagus adalah ini dengan ini. Susah saya. Itu sangat sesuai, sangat disesuaikan dengan topik penelitiannya. Artinya teorinya pun harus didukung juga dengan. Oh iya dong. Ya. Ada nggak kemungkinan Pak, misalnya paradigmanya positif, tetapi teorinya justru yang cocok? Enggak lah. Gitu Pak. Enggak bisa. Oke, sedikit lagi ya. Sedikit lagi saja. Oke. Tadi sudah ada Bu Heni sudah cerita bahwa ini banyak sekali dilakukan oleh kawan-kawan kita dari orang yang mempelajari budaya. Tetapi
tentu saja orang di ilmu komunikasi sangat perlu mempergunakan ini. Nanti Ibu Sarwititi akan di kelas metodologi akan bercerita soal etnografi komunikasi misalnya. Itu cantik untuk kita melihat, mempelajari bagaimana mempergunakan konstruktivisme dalam penelitian komunikasi. Sehingga yang ingin saya tekankan dari gambar slide ini adalah soal empathic understanding. Empathic understanding artinya saya tidak memaksakan apa yang ada di kepala saya untuk meneliti, untuk kalau istilah dari positivistik tadi, menominalisasi apa yang saya lihat. Oh, lu masuk miskin, lu tidak miskin, nggak bisa bilang seperti itu. Atau lu masuk inovator, ini late adopter, ini lagar gitu. Itu kan gaya orang positivistik kan? Gaya orang positivistik itu adalah nominalisasi, mengkategorikan orang. Apa tadi istilah pembicaraan kalian di awal itu, tua, muda. Gitu. Itu kan ciri-ciri orang positivistik kan? Dan orang positivistik, nggak tahu saya dari budaya mana, dari budaya Eropa barangkali mengatakan bahwa tua itu adalah sesuatu yang perlu dihindari. Padahal dalam budaya kami, budaya Batak lalu saya katakan, tua itu adalah sesuatu berkah yang perlu disyukuri gitu. Sedangkan di tempat lain kalau tua itu seolah-olah barang rongsokan yang bisa dibuang gitu. Itu contohnya bagaimana sebuah budaya sangat mempengaruhi bagaimana tafsir, bagaimana perilaku, sehingga menjadi penting sekali ini empathic understanding itu. Tidak memakai alat ukur saya untuk orang lain. Apa cantik, apa miskin, itu menjadi penting sekali. Dan karena itu dia bukan survei, tapi observasi panjang. Kalau survei kan itu satu kuesioner 15 menit, selesai 15 menit, selesai sudah. Ini observasi panjang, nggak bisa kita lakukan siga capung cebok gitu. Nggak bisa seperti itu. Karena itu contoh-contohnya adalah memaknai. Apa makna tentang sesuatu, makna subjektif. Apa arti miskin? Jangan kalau saya lihat orang sudah seperti ini, saya katakan dia kaya, atau saya katakan dia miskin. Orang kan selalu bilang, jangan menilai buku dari sampulnya. Itu kan menunjukkan bahwa kita perlu mendalami sesuatu itu agar kita mendapat makna yang sebenarnya. Ini dia. Apa mengidentifikasi makna subjektif. Apa makna bahagia? Apa makna sejahtera? Pasti beda. BPS punya indikator kesejahteraan. Rumahnya harus begini, makannya harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Tapi apakah itu berlaku untuk orang lain? Belum tentu berlaku. Jadi ketika kita ingin mengetahui makna subjektif, apa sih arti pembangunan? Kalau Anda baca bukunya Arif Budiman yang ditulis tahun 90-an, itu seru itu. Karena buat beberapa orang pembangunan artinya, oh iya, sekarang sedang banyak pembangunan, Pak. Kok banyak pembangunan? Iya, banyak kan digusur. Pembangunan adalah penggusuran. Itu konstruk dia tentang pembangunan. Jadi macam-macam. Satu kata itu bisa banyak, macam-macam maknanya.
Jadi ini menjadi penting sebagai orang komunikasi, kita itu kata suci dari Berlo kan, the meaning of meaning, bahwa makna tidak ada pada kata, tapi makna ada pada manusia. Seperti segala macam perasaan subjektif itu bukan ada pada kata-kata itu sendiri, tapi ada pada manusia yang mengungkapkan kata itu. Dan mengapa orang menggunakan sesuatu itu menjadi objek penelitian yang menarik. Ada teman saya membeli handphone 3 biji. Sekali beli. Dia udah lebih tua dari saya. Kenapa kau beli 3? Capek aku mempelajari handphone. Kalau aku udah tahu cara menggunakan handphone ini, rusak nanti, ku pakai lagi handphone yang baru itu. Yang ku beli yang kedua dan ketiga. Nggak mau aku capek-capek lagi mempelajari handphone. Jadi kalau kita lihat dia membeli handphone 3, ini orang gila apa mau untuk pakai HP 3? Saya katakan dia gila, padahal tidak. Dia mempunyai makna tersendiri tentang membeli handphone 3 itu. Jadi nggak bisa saya tidak bisa mempergunakan, menilaikan apa yang saya miliki untuk orang lain. Saya harus tanya dia, apa makna subjektifnya dan apa alasan untuk hal-hal itu. Seperti yang saya katakan, mengapa sih Muslim harus menguburkan yang meninggal itu sebelum 5 kali sholat? Mengapa sih orang Batak menguburkan yang meninggal itu setelah 7 hari gitu? Itu ada maknanya. Yang tidak bisa saya paksakan makna yang ada pada saya pada orang itu. Kalau saya paksakan, saya positivistik. Kalau saya tanyakan orang itu, saya konstruktivis. Gitu loh. Ya, monggo, silakan kalau ada yang mau komentar. Pak, saya bukan komentar Pak, tapi mau nanya Pak. Ya, silakan. Bukan juga agak keluar dari konteks ini, tapi dari kemarin saya mau nanya, tapi nggak pas waktunya kayaknya sekarang. Kemarin Pak, saya tuh jalan-jalan ke Perpus. Sudah ketemu ada beberapa orang di Perpus ya, ada Pak Selamat namanya. Ini saya tuh cari-cari disertasi KMP Pak ya. Ada 11 disertasi di atas itu semuanya itu penyuluhan gitu. Saya kan nggak tahu, nanya ke mereka juga gak ada jawaban. Punten, maksud saya memang sudah ada berapa angkatan doktor yang sudah lulus di KMP ini Pak. Ini pertanyaan satu. Sehingga saya bisa nyari gitu, dan kemudian nggak dapet yang benar-benar KMP Pak. Di repositori kan banyak. Oh, ada banyak di repositori, banyak sekali. Online kan, Oli, online. Oh, saya langsung ke darat kemarin. Makanya itu saya mau tanya, Pak Oli umurnya berapa sih? Oh, saya kelahiran. Jangan terlalu jujur Pak Juara, jangan terlalu jujur. Kalau proposal iya harus darat, kalau disertasinya online. Oh iya mungkin kalau di online ya saya langsung ke sana, maksudnya langsung ke rak bukunya. Saya tak ngobrol sama Pak Selamat itu, gak ada jawaban. Saya nanya ke siapa, saya bilang mau tanya tadi ke Bu Titi tapi kan belum ketemu. Ya udah sama Bapak saya nanya. Ternyata udah banyak ya rekan-rekan ya. Banyak. Udah banyak kali. Buka Pak Oli. Kalau Oli di Bogor, oleh-oleh titip. Iya, siap. Kuliner dia mah di Bogor. Banyak ya, oke. Banyak. Jangan-jangan sekarang udah hampir, walaupun kita kan beberapa tahun ini kita lebih KMP daripada penyuluhan. Mereka paling 1-2 setahun, kita bisa 5-6 tahun. Siap.
Oke, ada lagi? Sudah 14 tahun Pak Oli, ya pasti udah banyak. Dan setelah gua cupu nih. Setelah tahun 2010 itu, mahasiswanya banyak-banyak. Terlalu banyak malah. Sekarang aja 18 ya Pak. Makanya itu terlalu banyak kalian itu. Enggak lah, pas 20-an. Enggak, capek itu. Capek yang bimbing ya Pak ya. Tuh. Apalagi kemauannya banyak yang. Capek banyak nanya Pak ya? Enggak, kalau cuma ditanya sih gampang menjawabnya kan. Suruh baca itu 200 halaman gitu, itu baru berabe itu. Belum lagi bahasa Indonesianya nggak genap gitu. Pak Juara ini terlalu jujur. Konstruktivis. Tapi kita suka Pak Juara. Apa itu? Suka apa? Suka yang kayak Iya, Bapak. cara ngajarnya Pak Juara. Kayak Bapak. Alah, Mbak Eni. Sama aku kalian bilang gitu, sama sana juga kalian bilang begitu, sama sana juga kalian bilang begitu. Ada Pak, enggak. Ketahuan. Saya juga pernah mahasiswa. Nggak mungkin saya menjelek-jelekkan dosen saya di depan dia, tapi di belakangnya brengsek itu orang gitu. Enggak Pak, enggak ada dusta di antara kita. Sorry Pak. Sorry. Sorry Pak, enggak ada dusta Pak. Sorry. Enggak ada Pak. Makasih. Saya selalu memananya sebagai juara Pak. Juara. Bener kok Pak Juara, sampai lulus saja saya. You are the champion Pak. You are the champion. Pak Juara kalau ngemil sukanya yang asin atau manis? Allah. Kapan ya Pak? Apa pula itu pertanyaan itu? Oke, sedikit lagi Bandung, ya. Pak. Hah? Kopi Bandung Pak. Kopi Bandung. Kopi Bandung lah. Oh, itu. Dia suka terus. Kopi itu masih ada tuh di saya. Kopi posong dong, kopi posong. Kopi Iya posong. dong. Saya kirim Pak Juara perwaceng mungkin mau ya? Pak. Saya kirim ya Pak. Perwaceng. Kopi posong Pak, kopi posong. Aduh, luar biasa enak ya kopi Top markotop. Perwaceng aja Pak. Apalagi kalau pakai kiriman lagu ya. Aku merindu. Dari Wonosobo loh itu. Purwoceng itu dari Jawa Tengah tuh. Iya Mbak Rina. Kampungnya Mbak Rina itu. Kopi posong pakai merindu Pak. Sedikit lagi ya. Ini tentu saja kalau kita pakai penelitian konstruktivisme, yang kita ingin lakukan bukanlah verifikasi atau falsifikasi, tapi kerangka pemikiran. Oke ya. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau kita pakai positivistik, apa yang kita lakukan dengan uji statistik kita? Kesimpulannya adalah tolak hipotesis. Kan begitu ya? Artinya kita sedang melakukan falsifikasi. Penelitian positivistik selalu berhubungan dengan verifikasi dan falsifikasi. Kalau kita melakukan penelitian yang konstruktivis, tujuan kita bukanlah untuk meruntuhkan atau membenarkan sebuah teori, tapi kita sedang membangun kerangka berpikir. Membangun kerangka pemikiran. Ingat ya? Saya mundur sedikit. Kalau kita positivistik, apa yang kita lakukan? Maka kita punya tinjauan pustaka yang lebar, luas dan dalam. Dari tinjauan pustaka itu kemudian kita buat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu apa? Hubungan antara variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Kalau ada variabel Z lah. Ada orang tidak mau pakai Z. Selalu X, Y, dan Y1 dan Y2. Begitu kita. Lalu kita uji. Apakah hipotesa yang kita buat itu benar atau tidak? Lalu, itulah, maka kita sedang melakukan falsifikasi. Dan biasanya statistik adalah ilmu untuk memfalsifikasi sebuah teori, memfalsifikasi hipotesa.
Maka itu kesimpulan adalah reject or fail to reject. Ditolak atau tidak ditolak. Enggak, sebenarnya kalau bahasa statistiknya bukan diterima ya. Siapa yang jago statistik? Hipotesa tidak pernah diterima, tapi ditolak atau gagal ditolak. Kan itu ya. Kan seperti itu kan? Tak tolak kalau di kelas statistik. Ya? Tidak ditolak. Iya, tidak ditolak kan? Enggak, bukan diterima kan? Tidak didukung. Bukan diterima kan? Bukan. Bukan diterima. Iya. Sama dengan bahasa pengadilan, guilty or not guilty. Pengadilan tidak pernah mengatakan Anda benar. Pengadilan hanya mengatakan Anda salah atau tidak bersalah. Statistik juga kayak begitu. Dan itulah yang kita lakukan dengan positivistik. Karena itu, buku ini, bukunya Polanyi ini, saya katakan tadi, dan ada berbagai buku soal paradigma bilang, di Indonesia, teori tidak banyak berkembang. Antara lain karena sangat positivistik. Mengapa? Karena positivistik itu memang bukan membangun teori. Positivistik itu adalah memfalsifikasi teori. Jadi, kalau mau bermain-main dengan teori, ya pakailah konstruktivisme, kata buku-buku itu, pakailah konstruktivisme, lalu biarkanlah kawan-kawan lain melakukan falsifikasi terhadap teori Anda. Itu dia konstruktivisme itu. Sehingga ini menjadi penting bahwa konstruktivisme itu tujuan utama penelitiannya itu adalah membangun kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir inilah kemudian kita membangun teori. Di situ dia cantiknya kita bermain dengan konstruktivisme itu. Artinya kita mempunyai teori yang memang benar-benar datang dari bawah yang kemudian akan diuji dengan pakai positivistik. Karena itu kerangka penelitian konstruktivisme biasanya pakai etnografi, hermeneutika. Lagi-lagi semua ini adalah tafsir-tafsir yang dibangun bersama dengan si peneliti. Pak Juara. Silakan. Hermeneutik itu bukan masuknya ke kritis ya Pak? Atau memang masih bisa masuk ke konstruksi juga? Di konstruktivisme awalnya konstruktivisme itu dari hermeneutika kan. Hermeneutika kan sebenarnya mempelajari teks lewat tafsir dari teks itu sendiri. Bukan dari Bible ya Pak ya, meneliti Bible ya. Kita ya, sebenarnya hermeneutika itu artinya ilmu tafsir kan, tafsir asal muasalnya adalah tafsir kitab suci, baik itu Al-Qur'an, Alkitab dan segala macam itu pakai hermeneutika. Istilah mereka itu adalah konteks, teks dan konteks. Teks dan konteks. Ketika kita bicara teks dan konteks, kita sedang berbicara memahami teks itu dalam konteks. Saya pernah membaca satu edisi dari Ummul Quran yang diterbitkan oleh Pak Dawam Raharjo. Menarik sekali bagaimana hermeneutika dengan melakukan teks dan konteks itu. Etnografi. Dan kalau kita mau pergi ke simbolik interactionism, sebenarnya itu banyak mempergunakan sangat bagus kalau dipakai dengan konstruktivisme. Kita hendak memahami, kalau simbolik interactionism itu kan
memahami makna sebuah benda dan bagaimana bagaimana orang memaknai sesuatu dan memperlakukan apa sesuatu itu sesuai dengan makna yang mereka miliki. Itu simbolik interaksi. Dan itu makna itu dibangun atas dasar komunikasi.